ini mau bertanya kepada Pak Yahya Purwanto, apakah zaman Yusuf di Mesir, ini di kejadian 40, ia dilupakan oleh juru minuman Fir'aun selama 2 tahun. Nah pertanyaannya, apakah zaman tersebut sama dengan kita gitu Pak, menjalani 1 tahun itu 12 bulan gitu, Pak Yahya Purwanto? Ya, kalau kalendernya tidak sama. Sebab di dalam kehidupan di seluruh muka bumi ini ada 2 cara orang menghitung kalender ya. Iya. Ada tahun matahari, ya. Ada tahun bulan. Bulan, betul. Lunisolar ya. Ada, jadi itu bedanya. Tahun matahari itu tidak didasarkan ya hitung-hitungannya pada peredaran planet bumi mengitari matahari. Iya. Ya, yang disebutkan 365 hari ya. 365 hari itu. Tiap 4 tahun sekali nanti jadi 366. Iya, tahun kabisat. Maka ya, seperti ada tahun kabisat ini ya. di Februari dikasih tambah 1 hari. Tahun 29. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau secara saya coba mempelajari itu ya, bahwa tahun matahari itu adalah tiap harinya, dalam 1 tahun itu adalah 365 hari, 5 jam 49 menit. Mengitari bumi, mengitari matahari. Ya, jadi planet bumi. Nah, kalau tahun rembulan, gitu, tahun bulan itu, ia didasarkan pada bulan yang mengelilingi matahari. Oke. Jadi bukan kalau tahun matahari bumi mengitari matahari, tapi kalau tahun bulan itu adalah dasarnya bulan mengelilingi bumi. Betul. Ya. Jadi ada 29 hari. Lalu kalau dihitung-hitung semuanya plus jamnya, menit dan detiknya itu ya, nanti jatuhnya adalah 354 hari. Ya. Ya. Nah, makanya kalau kita melihat kalender ini yang namanya kalender bulan ini, di mana didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi matahari, itu dipakai orang-orang zaman dulu, misalnya orang Babel, orang Yahudi juga ya, orang Yunani, orang Tionghoa juga ya, orang Tiongkok ya, orang Jawa, orang umat Islam, ya kan ada kalender Islam itu kan. Betul. Nah, dari situ kita melihat bahwa makanya setiap tahun itu hari Lebaran selalu maju terus itu. Iya, sama seperti Imlek juga ya. Ya, sama seperti Imlek. Iya. Gitu loh, iya kan. Nah, di situ kita melihat bahwa itu bedanya. Nah, tahun matahari itu mengalami banyak perubahan. Memang itu ditetapkan tahun matahari itu oleh Julius Caesar. Sebelum Masehi, tahun 46 sebelum Masehi. Jadi tadi saya sudah sebutkan kan 365 hari plus 1 hari tiap 4 tahun. Ya. Nah, itu kemudian terjadi perkembangan. Perkembangannya yaitu kemudian oleh Paus Gregorius, ya. Itu kemudian tahun matahari itu dijadikan dikembangkan lah kira-kira gitu. Dikembangkan itu kemudian nah, jadilah kalender yang sekarang kita pakai, kalender Gregorian. Iya. Ya. Jadi itu dulu yang saya coba jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, balik ke tadi pertanyaan di Kejadian pasal 40 dan 41. Bagian itu kan penjelasannya di pasal 41 ayat 1, 2 tahun kan itu kan masanya. Ya, disebutkan. Nah, jadi kalau melihat ini, maka kalender Yahudi yang berdasarkan tadi kalender bulan, ya, maka jumlah bulannya juga tetap 12 bulan. Tapi 1 tahun itu kurang lebih 354 hari. Gitu loh, Mas. Jadi rata-rata gantian panjangnya antara 29 30 29 30 29 30 ya, rata-rata 29,3
5 hari lah dalam satu bulan. Dan kemudian itu ada 12 bulan. Ya. Nah, kalender ini nggak kalender zaman perjanjian lama itu nggak ada jamnya. Jadi orang hanya tahu dengan berpedoman pada perubahan musim. Ya. Ya. Yang dipengaruhi oleh bulan tadi. Oke. Ya kan? Jadi April, Mei itu musim semi pasti. Kemudian setelah semi kemarau, September, Oktober musim hujan awal, Desember, Januari musim dingin, lalu mulai ada hujan salju di situ, Februari, Maret musim hujan dingin. Ya begitu. Jadi itu berarti apa? Bahwa kita melihat memengaruhi siklus kehidupan manusia. Dalam hal yang berkaitan dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan pertanian, berkat, tentang anak, kelahiran anak segala macam itu. Jadi itu yang disebutkan dengan penanggalan menurut bulan. Ya. Nah, penanggalan bulan dan penanggalan matahari ini bedanya setiap tahun kurang lebih 11 hari. Ya. Jadi kira-kira gitu. Ya. Nah, ya tentu namanya kalender ya. Setelah masa pembuangan Babilonia juga ada sedikit perubahan, tapi ya kurang lebih di situ aja lah. Karena perhitungan jam belum ada, jadi pakainya musim. Betul. Jadi 2 tahun apa? Ya musim ini, bulan depan musim tahun. Oh, 1 tahun berarti. Gitu loh. Ya. Nah, jam tidak ada, tetapi orang melihat hari ada. 1 hari itu bukan, kalau kita 1 hari dimulai dari mana? Dari mulai pagi hari kan? Betul. Ya kan? Betul. Sampai pagi lagi. Kalau zaman Yahudi kuno dulu, satu hari itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam pada esok harinya. Ya. Di situ. Jadi kita melihat bahwa ini yang terjadi dulu. Nah, sekarang kan terjadi pengembangan. Saya tadi katakan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang adalah pengembangan dari kalender Julius Caesar kan? Ya. Tapi karena ada seperti ini kemudian agak mirip lah. Akhirnya kalender Yahudi yang sekarang pun juga mendekati hal-hal yang berkaitan dengan kalender Gregorian ini. Ya. Kira-kira begitu. Karena kalender Yahudi yang sekarang itu adalah sebetulnya perpaduan antara sistem kalender matahari dan bulan sebetulnya. Tidak resmi, tidak betul-betul 100% bulan, tidak. Itu kalender Yahudi. Nah, oleh sebab itu ya tentu ada kaitannya juga dengan kalender Gregorian yang berdasarkan pada kalender matahari. Ya kira-kira gitu. Jadi orang zaman dulu melihatnya 1 tahun ya dari mana? Ya dari musim itu tadi. Oh, ternyata sekarang musim misalnya dingin, hujan mulai datang dan salju ada. Itu berarti Desember, Januari kira-kira. Nanti tahun depan lagi gitu. Oh, itu berarti 1 tahun sudah. Kira-kira begitu. Ya. Dan ini memang luar biasa. Orang zaman dulu juga sudah pandai dalam hal masalah astronomi. Karena ketika Tuhan menciptakan pagi dan petang, jadilah 1 hari. Ya, jadilah pagi hari, petang hari, setengah hari, lalu petang hari, jadi 1 hari. Begitu. Ya. Nah, jadi jelas tidak ada jam sekali lagi. Ya. Nah, tahunnya 1 tahun dari mana? Ya dari musim. Ya misalnya kalau musim korma pada zaman dulu, sekarang korma bisa diciptakan tiap saat ada di Yordania misalnya kan? Karena teknologi pertanian pandai orang kan. Kalau dulu musim korma ya mungkin sekitar bulan Agustus, Juli Agustus mungkin, gitu loh. Ya, ketika mau mendekati musim hujan.
Sebab September Oktober mulai musim hujan awal, mulai ada hujan dikit-dikit. Tetapi sebetulnya ini semua kalau melihat keadaan cuaca pada zaman sekarang terjadi anomali kan. Kenapa? Karena kerusakan pada lingkungan hidup. Ya. Sehingga iklim jadi berubah. Tapi kita tetap melihat bahwa ya memang misalnya musim semi. Nah, ada perayaan Imlek kan misalnya gitu kan. Ya. Imlek tahun depan semi lagi kan, begitu. Menyambut musim semi. 1 tahun itu bertanda. Ya. Ya.